Di mana itu Ahlussunnah wal Jamaah di dunia. Untuk di Indonesia as-sawadul a'dham itu apa? As-sawadul a'dham di Indonesia adalah Nahdlatul siapa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Perbincangan kali ini yaitu berkaitan dengan kalimat yang diucapkan oleh Kiai Haji Imaduddin Osman, ya. Beliau yang tajam dan lantang mengkritisi para habaib, ya, mengkritisi para habaib. Ya, mungkin itu masukan bagi kalangan habaib yang benar-benar habaib dan yang bukan benar-benar habaib. Terjadi pertarungan pemikiran di kalangan habib. Ada yang mendukung, ada yang enggak gitu. Karena merasa ada habib yang disingkirkan dari nasab mereka, ada habib yang merasa beruntung dengan pernyataan Bang Imad itu. Ada dua pihak. Tapi saya tidak ingin berbicara soal habib. Saya ingin berbicara soal yang disampaikan oleh Bang Imad. Ya, saya mau panggil abang aja ya. Bang Imad, Bang Imaduddin. Nah, dalam salah satu ceramahnya Bang Imaduddin yang saya kutip ini, yaitu berkaitan dengan sawadul a'dham. Kalau kita cermati, kata sawadul a'dham itu memang ada dalam berbagai hadis. Berbagai hadis Nabi. Dan kalau didefinisikan secara harfiah adalah golongan besar dari umat Islam gitu. Tapi ini sebenarnya tidak harus parsialis, bahwa golongan ini adalah golongan sawadul a'dham ini adalah kami misalnya. Itu sudah menjadi salah besar. Tetapi kalau mau berbicara istilah sawadul a'dham, perlu pakai parameter yang benar. Bukan hanya sekedar parameteran ya. Memang parameter yang memastikan bahwa sebagaimana Bang Imad juga yang koreksi, yang korektif terhadap persoalan nasab Rasulullah, saya juga harus korektif terhadap persoalan sawadul a'dham. Kita lihat saja kelompok sawadul a'dham di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiri seorang rasul, terdiri dari para sahabat, ya. Kemudian ada sawadul a'dham yang terdiri dari imam-imam mazhab dengan kelompok-kelompoknya gitu. Nah, jika diperhatikan, mereka semuanya adalah sawadul a'dham. Tetapi kalau di Indonesia ini kemudian sawadul a'dham mengerucut menjadi nama sebuah kelompok, itu salah. Salah besar itu. Parameternya apa sawadul a'dham? Kalau hanya dari sisi bahasa, oke saja. Tapi kalau dari sisi istilah, nah itu yang perlu dilakukan oleh kita. Apakah memang termasuk kelompok besar yang dimaksud oleh Rasulullah, atau jauh dari kelompok besar yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sawadul a'dham, kelompok besar ini, golongan besar ini, dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa itu adalah ashabul yamin. Jadi adalah kelompok kanan, ya. Wala ashabus simal, dan bukan ashabus simal. Itu yang disebut dengan sawadul a'dham. Sawadul a'dham dalam sebuah hadis dikenal dengan ahlus sunnati wal jamaah atau al jamaah. Kalau yang hadis yang menyebut langsung ahlus sunnati wal jamaah enggak ada. Ya. Yang ada itu, kalau kita dilihat, ada yang menyebut adalah al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah itu kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat. Ada lagi yang namanya ahlul hadis. Ahlul hadis ini bisa langsung menjadi nama dari sawadul a'dham. Karena ahlul hadis
Pengikutnya sangat banyak dibandingkan yang ikut pendapat-pendapat. Hampir seluruh ulama itu adalah mengikuti ahlul hadis, baik dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hambaliyah, dari kalangan Malikiyah, itu mengikuti ahlul hadis. Ya, mengikuti ahlul hadis. Yang saya maksudkan Hambaliyah, yang saya maksudkan Syafi'iyah ya, Hanafiyah, pengikutnya Imam Syafi'i, Malikiyah, pengikutnya Imam Malik, Syafi'iyah, Idrisiyah, yaitu pengikut Imam Syafi'i. Kemudian Hambaliyah atau Ahmadiyah bukan Ahmadiyah yang di Kandahar Pakistan sana ya. Ahmadiyah maksudnya Imam Hambali. Imam Hambali. Kalau mau pakai istilah-istilah seperti itu. Nah, seluruhnya kelompok-kelompok ini adalah punya pasukan yang disebut Sawadul A'dham tadi itu. Hanya saja mereka mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolah hadis. Inilah yang disebut dengan Sawadul A'dham. Bukan pendapat-pendapat. Kalau Sawadul A'dham disandarkan kepada kelompok besar di Indonesia, itu klaim menurut saya, hanya sebagai klaim. Karena parameternya tidak jelas. Apa parameternya untuk bisa disebut Sawadul A'dham yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena banyak jumlahnya? Apa itu? Atau akan berbicara kualitas, yaitu konten yang ada dalam istilah Sawadul A'dham. Sawadul A'dham itu juga dikenal dengan istilah Ta'ifatun Mansurah. Sawadul A'dham dalam hadis Nabi juga dikenal dengan istilah Zahirina 'alal haq. Jadi pemahamannya sekarang, apakah yang dimaksud dengan Sawadul A'dham itu adalah mereka? Nah, itu persoalannya. Perlu ada kriteria-kriterianya. Kriteria yang jelas. Bukan yang remang-remang, bukan yang klaim-klaim. Persamaan Sawadul A'dham yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sawadul A'dham yang ada di Indonesia. Persamaannya Sawadul A'dham yang ada di zaman sahabat dengan Sawadul A'dham yang ada di zaman sekarang ini. Baru akan jelas apa itu Sawadul A'dham. Kalau semua orang kemudian mengeluarkan kriteria-kriteria sesuai dengan kelompoknya, nah, tentu itulah yang akan terjadi benturan pemahaman antara dua paham yang berbeda. Kelompok yang menamakan Sawadul A'dham berdasarkan rabaan kelompok ini A, dan Sawadul A'dham menurut rabaan kelompok B. Terjadi multi tafsir. Ya, terjadi multi tafsir. Karenanya tidak mudah Sawadul A'dham itu lalu dikatakan A misalnya. Enggak. Barangkali ini boleh dijawab oleh Kiai Haji Imaduddin. Siapa Sawadul A'dham yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak semata-mata menyatakan kami ini adalah Sawadul A'dham. Apakah Sawadul A'dham yang dimaksud itu sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Imad, atau harus ada definisi yang jelas Sawadul A'dham? Barangkali ini dari saya, Zulkarnain El-Maduri, mudah-mudahan menjadi sentuhan kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan kelak bisa menjadi pandangan yang komprehensif, mengeluarkan pandangan yang komprehensif siapa Sawadul A'dham. Dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.